Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejo Payatumpi Baru atas nama pemerintahan Kampung Payatumpi Baru. Pertama sekali dalam kesempatan ini saya akan memberikan klarifikasi saya terhadap video yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat dan mungkin sampai ke kita atas persoalan ataupun mungkin video yang menampakkan bantuan banjir tidak tersalurkan kepada masyarakat Kampung Payatumpi Baru. Pertama sekali dan yang paling pertama sekali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatiannya kepada kami di Kampung Payatumpi Baru dengan memberikan bantuan baik itu sembako, kebutuhan sandang pangan, dan kebutuhan alat kebersihan serta kebutuhan bangunan dan segala hal, termasuk juga bantuan dana yang telah kami terima dari banyak lembaga, perhimpunan dan individu. Ini saya bersama Rejo, kami terutama di Kampung Payatumpi Baru mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu kami. Semoga apa yang diberikan ini menjadi amal jariah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait video yang beredar di tengah masyarakat ini, bahwa selama itu sejak terjadinya bencana banjir bandang pada tanggal 13 Mei 2020 hingga proses pasca bencana, kami beserta aparatur dan relawan di Kampung Payatumpi Baru bekerja siang dan malam demi melayani dan menangani atas kerusakan dan atas tragedi bencana banjir bandang itu yang kami tidak sadari sebelumnya. Dan termasuk hari ini setelah 4 bulan berselang kita masuk dalam proses pemulihan. Kita juga masih berupaya untuk mendistribusikan beberapa bantuan-bantuan yang masih ada di Kampung Payatumpi Baru. Ini bantuan-bantuan ini masih ada di dalam gudang di kantor desa. Dapat saya sampaikan di sini, bukan hanya itu, bukan hanya bantuan sembako yang kami terima ketika itu, tapi juga ada bantuan dana. Alhamdulillah, perhatian begitu besar kepada kami. Kami pun tidak menduga akan perhatian yang begitu besar. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kami kepada para pihak yang peduli. Bantuan yang diberikan kepada kami dalam bentuk dana, dan ini juga sejak awal kami sudah menempel atau menginformasikan secara transparan di mading ataupun di papan informasi di kantor desa yang ada di tempat kami. Ini perlu kami sampaikan sejak awal bahwasannya ini adalah salah satu bentuk transparan. Hasil dari terkumpulnya dana tersebut dapat saya sampaikan itu sekitar 105.200.100 rupiah. Itu dana yang terkumpul dari penyumbang yang tercatat di sini ada 24 perhimpunan, lembaga dan organisasi serta individu. Ini alhamdulillah. Dan bantuan dana ini pun juga sejak pasca bencana sampai dengan hari ini sudah kami distribusikan dalam hal kegiatan-kegiatan implementasinya berupa kebersihan, bantuan kebersihan kepada korban, kemudian uang duka, kemudian memperbaiki sarana umum seperti jembatan yang rusak, sarana umum, kemudian hal-hal lain yang sifatnya kedaruratan demi
demi melancarkan proses penanganan pasca bencana. Terkait dengan video kemarin, adapun barang tersisa yang ada di dalam gudang kantor desa itu merupakan barang bantuan yang sepenuhnya untuk para korban dengan kerusakan yang berat, dan tidak lagi kami distribusikan dan bukan lagi kepada yang bukan korban banjir bandang yang lalu, karena mereka pun sebenarnya yang bukan korban ketika itu, baik itu korban dan bukan korban di kampung kami, karena sama-sama membantu. Ini juga kami berikan bantuan, baik itu sembakonya dan juga hasil jerihnya, operasional dan segala macam. Bersama-sama kami di kampung ini bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membersihkan segala kerusakan yang ada akibat bencana yang lalu. Dan video yang kemarin ini sangat menjadi perhatian semua pihak, dan juga saya terutama merasa sangat terpukul atas kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Padahal saya sudah berupaya menjelaskan kepada beberapa warga yang saya cintai ini untuk memberikan penjelasan. Namun mungkin warga saya yang saya cintai dan saya muliakan ini mungkin tidak puas ataupun belum sepenuhnya terpuas hatinya dengan penjelasan saya itu, bahwa saya dituduh tidak mendistribusikan bantuan tersebut. Dan hari ini saya sampaikan kepada kita semua bahwasannya apa yang disampaikan di video itu tidak benar. Itu adalah tidak benar. Perlu saya jelaskan bahwasannya itu adalah barang-barang tersisa, dan itu lebih banyak adalah barang baju bekas dan beberapa karung serta alat kebersihan. Adapun sepatu itu juga akan kami berikan kepada yang meminta. Sekali lagi, sistemnya sekarang sejak Agustus tidak lagi kami berikan kepada semua pihak, tapi kami berikan khusus kepada korban, karena proses rehab rekon di kampung kita ini belum selesai, belum mulai. Kita masih proses pemulihan, dan bisa dikatakan ini masih darurat, karena sampai dengan hari ini kami desa dengan dana desa yang ada kedaruratan sudah berupaya semaksimal mungkin. Hanya itu cuman yang kami sanggup. Sementara kehadiran dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat, ini sampai detik ini kami berharap mereka hadir dan memberi kepastian atas kerusakan yang terjadi. Saya bisa sampaikan kepada kita semua, belum ada informasi kapan ini dibangun, karena saya cemas kondisinya hari ini negara kita dalam menghadapi pandemi. Banyak dana-dana di pemerintah kabupaten dan pusat dan juga provinsi itu merelokasi dana ke dana COVID. Saya merasa cemas atas apa yang terjadi di Payatumpi. Apakah kami sebagai korban di sini, negara hadir untuk menangani kerusakan, dan rumah korban ini juga bagaimana? Sampai dengan hari ini tidak ada. Mudah-mudahan ada ke depan bantuan dari pemerintah. Tapi sampai dengan hari ini kami desa hanya sebatas itu yang bisa kami bantu untuk para korban dan juga yang terdampak, dan juga semua masyarakat. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan sedikit saja, dan mudah-mudahan ada video berikutnya untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan barang-barang yang ada di gudang. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Tapi video hari ini saya sampaikan hanya untuk bisa memberikan klarifikasi, sekedar bisa memuaskan atas apa video yang sebelumnya beredar. Karena juga banyak tuntutan dari beberapa masyarakat dan kita untuk menjelaskan ini. Dan ada saran juga coba untuk membuat video. Jadi hari ini saya membuat video untuk menjelaskan ini. Sekali lagi saya pastikan semua bantuan kepada korban banjir bandang khususnya di Payatumpi Baru sudah semua kami salurkan,
bukan hanya korban, tetapi yang tidak korban pun sudah mendapat semua bantuan-bantuan tersebut. Bagi barang yang khususnya kami berikan kepada korban yang kehilangan rumah dan korban rusak berat, ini yang sebenarnya barang-barang itu yang kami distribusikan kepada yang sebenarnya korban. Barang di gudang itu sebenarnya dikhususkan untuk korban yang sebenarnya. Sejak Agustus 2020 lalu, kami dan saya terutama sebagai region bertanggung jawab membuat sistem tidak lagi kami memberi distribusi langsung ke masyarakat, tapi masyarakat korban. Tetapi korban kami berharap dari semua sudah kami komunikasikan kepada korban untuk datang ke kantor desa dan meminta apa kebutuhan yang ada di gudang itu kami berikan kepada korban, tapi bukan kepada yang bukan korban. Jadi mereka ada 13 kakak korban rusak berat di kampung kami, dan mereka kondisinya hari ini ada yang berada di dalam kampung menyewa rumah, ada yang juga berada di luar kampung mengontrak rumah. Mereka menyewa rumah di luar kampung dan di dalam kampung, dan ini menjadi tanggung jawab dan tugas kami di pemerintahan kampung bagaimana masa depan mereka untuk kerugian-kerugian yang sudah diderita. Ini saja mungkin informasi ataupun klarifikasi saya terhadap video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa memuaskan atau mungkin belum bisa memuaskan, tapi saya berharap saya akan berupaya untuk membuat video selanjutnya untuk menjelaskan barang-barang di gudang dan juga apa-apa saja yang sudah kami lakukan, dan juga bagaimana kondisi Kampung Payah Tupi Baru. Saya paham dengan keterbatasan saya bicara masalah COVID dan bicara masalah penanganan bencana alam ini menjadi tugas kami di kampung dengan keterbatasan sumber daya dan juga tenaga. Ini saya berharap dimaklumi. Saya sadar, kami menyadari pelayanan yang kami berikan mungkin belum maksimal. Kami menyadari itu dan berupaya untuk ke depan kami lebih maksimal lagi melayani masyarakat. Saya pikir itu aja keterangan klarifikasi saya terhadap video ini. Saya Radio Kampung Payah Tupi Baru mewakili pemerintahan Kampung Payah Tupi Baru mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ini dengan berharap nanti ada video selanjutnya untuk menjelaskan atas apa yang terjadi di Kampung Payah Tupi Baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.